yang kita melihat begitu ya, banyak gejolak global begitu ya, yang turut memberi dampak kepada Indonesia. Salah satunya ada tantangan yang memang terjadi di 2022 terkait adanya seperti kelangkaan chip semikonduktor, lalu juga ada nilai tukar rupiah juga ini yang kita lihat, terus juga harga energi yang cukup tinggi begitu. Ini sebenarnya seperti apa sih Anda melihat tantangan-tantangan? Sebenarnya ada banyak lagi, nggak cuma itu aja yang tadi Anda sebutkan begitu? Ya, memang dunia saat ini menghadapi ketersediaan semikonduktor ya. Tetapi pasti ada perbaikan pada 2023 ke depan. Pasti ada perbaikan karena itu demandnya sangat tinggi ya. Dan situasi geopolitik mempengaruhi atas itu. Tapi kita yakini bahwa perkembangan mobil listrik menjadi kebutuhan global. Sehingga apa itu rantai pasoknya, supply chain-nya sudah terpikirkan dengan baik. Berikutnya yang kedua, bahwa pemerintah juga memikirkan kenapa sih ada insentif itu, ya kenapa harus ada subsidi? Ada dua hal yang setidak-tidaknya ingin dicapai oleh pemerintah. Yang pertama adalah upaya untuk mengurangi import BBM, karena import BBM kita cukup besar. Ini mempengaruhi APBN kita. Divisinya cukup gede ya. Berikutnya yang kedua adalah Indonesia, pemerintahan saat ini memiliki komitmen yang kuat menuju pada zero emission pada 2060. Kalau tidak mulai sekarang kapan lagi kan begitu. Nah, tahapan-tahapan ini harus dilalui dengan sungguh-sungguh karena ini menjadi tolak ukur bagi dunia internasional. Dan salah satu tema besar yang dibicarakan di G20 kemarin adalah transisi energi. Nah, Indonesia komit tentang itu. Baik, dan Indonesia berkomitmen ya untuk jadi pemain utama begitu ya, karena memang banyak negara-negara nih sebenarnya yang memang cukup memberikan lebih menarik insentif-insentif untuk negara-negara yang memang ini yang menjadi persaingan ketat begitu ya, dan Indonesia sebisa mungkin begitu ya, atau memang berusaha mungkin untuk lebih bisa menarik lagi dari negara-negara lain begitu ya Pak Muldoko? Iya, kalau enggak nanti kita menjadi market. Khususnya bagi kawasan ASEAN ini, ya bisa-bisa nanti kita menjadi market bagi Thailand, bagi Vietnam, kalau kita tidak segera merespon itu. Maka respon yang diberikan oleh pemerintah adalah bagaimana menyiapkan berbagai infrastruktur yang berkaitan dengan ketersediaan industrinya. Terus yang kedua bagaimana memberikan kemudahan bagi calon pembelinya dengan insentif itu, sehingga menarik dalam negeri, nggak perlu lagi kita impor dari luar, begitu. Kalau nggak daya saing kita menjadi lemah. Oke, baik. Pak Muldoko, ini yang menarik jadi catatan saya begitu ya. Ini Bapak sempat mengatakan bahwa industri kendaraan listrik Indonesia di masa depan ini akan seperti UMKM. Ini seperti apa sebenarnya gambaran dari pernyataan Anda, dan mungkin Anda bisa mengelaborasikan kepada pemirsa CNBC juga ini. Karena ini menarik sekali kalau ngomongin soal UMKM. Iya. Kita kalau membayangkan mobil ICE ya, itu begitu sophisticated ya. Tapi begitu kita melihat mobil atau kendaraan listrik, ini sangat simple, gitu. Sangat-sangat simple. Karena komponennya yang begitu sederhana, gitu. Komponen utamanya tidak seribet mesin ya. Karena di situ sekali lagi hanya ada baterai, ada dinamo motor, penggeraknya, berikutnya ada kontrolernya. 3 komponen utama ada di market, berikutnya bodinya ya. Bodinya bisa kita beli di mana aja. Anggaplah kalau sekarang industri gesit sudah memproduksi itu, kita beli bisa. Berikutnya aksesoris yang lain banyak di pasar, tinggal diintegrasikan, selesai. Hanya persoalannya adalah perlu adanya standarisasi. Nah, untuk itu dari Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perhubungan akan memberikan standar-standar yang kuat. Karena ini berkaitan dengan keselamatan manusia. Tapi basically bahwa itu nantinya, jangan salah, bisa menjadi industri UMKM. Itu. Baik, memang benar-benar sangat optimal sekali ya yang dipersiapkan oleh pemerintah begitu ya. Dan memang UMKM sendiri kan memang menjadi dewa begitu ya untuk pertumbuhan ekonomi yang maju. Dan Pak Jokowi sangat concern ya bahwa UMKM sekarang ini harus menaik kelas gitu ya, meningkat dari saing ya, dari mikro ke kecil ke menengah.
dengan cara melalui digitalisasi. Targetnya sangat jelas. Pada 2024 Presiden menginginkan ada 30 juta UMKM yang terdigitalisasi. Gitu. Wah, luar biasa itu ya.